Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ayerlina, guru SD Negeri Cilongok, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai aksi nyata topik Merdeka Belajar. Terdapat 5 modul dalam topik Merdeka Belajar. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul yang terakhir atau yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Guru terlebih dahulu harus merefleksikan diri sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sebagai seorang pendidik. Guru harus secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi diri sehingga bisa mengantarkan siswa menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebagai seorang guru, tentunya kita memiliki peran yang sangat penting. Dan peran yang pertama adalah sebagai fasilitator. Di sini guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Di sini guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian peran guru yang kedua adalah sebagai motivator. Di sini guru sebagai pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Kita harus bisa membedakan antara mendidik dan mengajar. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendidik tidak hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Mendidik berarti menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik yang baik yaitu berdasarkan sistem AMO. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberikan contoh. Apabila ingin anak-anak kita berkata yang baik, maka kita harus terlebih dahulu berkata yang baik, yang lemah lembut, sehingga anak akan meniru apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, artinya di tengah membangun kemauan. Dan yang ketiga, yang dikenal dengan Tuturi Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Sebagai seorang guru, kita harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat Allah masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar pun perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa ini, sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan pendidikan harus dilakukan dengan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian trikon, yang kedua yaitu konvergen, yaitu pengembangan pendidikan bisa mengambil dari berbagai sumber.
termasuk dari luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah konsentris, yaitu pengembangan pendidikan tetap menyesuaikan dengan kepribadian bangsa. Kita beralih ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karya. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kita beralih ke modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Fungsi pendidikan adalah membuat peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid dengan peran guru melalui sistem AMO. Murid pada saat ini adalah murid dalam generasi nanti kita, hidup di era kemajuan teknologi yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Demikianlah aksi nyata topik Merdeka Belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.